Pada suatu hari, di menara sihir, ada seorang archmage bernama Lin berumur 13 tahun yang sedang didatangi oleh seorang wanita berambut putih. Awalnya, Lin hanya mengabaikannya karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Namun karena wanita itu terus mengajaknya berbicara, dengan mengatakan hal-hal yang selalu membuatnya merasa terganggu, seperti memanggilnya dengan anak kecil, Lin tiba-tiba mengeluarkan sihirnya untuk menakutinya. Apa yang dilakukan oleh Lin membuatnya terkejut. Oleh karena itu, kepalanya yang tanpa dia sadari menyentuh rak buku yang ada di belakangnya bergetar dan menjatuhkan begitu banyak buku, sehingga semua buku itu jatuh menimpanya. Hal itu membuat Lin yang sebelumnya sempat terdiam, tiba-tiba tertawa, karena menurutnya, semua yang baru saja terjadi itu cukup lucu, karena bagaimanapun juga, dia masih memiliki sifat seorang anak kecil berumur 13 tahun meskipun saat ini dia telah menjadi seorang archmage, penyihir termuda dalam sejarah kekaisaran. Melihat Lin tertawa, wanita itu juga ikut tertawa, karena pada akhirnya, dia berhasil membuat Lin memperhatikannya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berkenalan. Ternyata, wanita itu merupakan seorang pahlawan dari gereja Radiant Dragon yang bernama Esther. Esther mendatangi Lin karena dia ingin mengajak Lin menyelamatkan dunia dari The Abyss, monster yang bisa menghancurkan dunia kapan saja, atau dengan kata lain, Esther ingin mengundang Lin bergabung dengan parti pahlawannya. Anggota partinya Esther beranggotakan 3 orang dengan dirinya, salah satu di antaranya bernama Kies, pemanah terkenal kekaisaran, dan salah satunya lagi bernama Friede, priestess naga api dari kerajaan Dragone. Namun, Lin tanpa pikir panjang langsung menolak ajakannya, dengan mengatakan, dia tidak ingin mati. Kemudian, Lin menanyakan, apa 2 anggota partinya Esther yang lain semenarik dirinya, karena Lin menganggap tingkah lakunya Esther sangat menarik. Esther yang sempat terdiam, tiba-tiba mengatakan, mereka hanya segila seperti dirinya. Saat Lin sempat terdiam dengan perkataannya itu, Esther mendadak mengatakan, ada yang jauh lebih menarik, yaitu dunia. Oleh karena itu, Lin tanpa pikir panjang langsung mengubah pemikirannya, dan dengan begitu, dia saat ini telah menjadi anggota partinya Esther. Setelah semua itu, kita diceritakan, dunia sangat beresonansi dengan Lin, karena dia merupakan seseorang yang belum pernah menjelajahi dunia karena dia selalu mempelajari sihir di menara sihir setelah dia diselamatkan dari daerah kumuh. Dia mempunyai tujuan untuk menjadi mage tingkat tertinggi di kekaisaran, seorang mage 7 bintang, karena dia selalu mendengar, ketika seseorang mencapai tingkatan tersebut, orang itu bisa melihat kebenaran dari dunia, dan sampai saat ini, belum ada satupun seseorang yang telah mencapai tingkatan tersebut. Lin tinggal di menara ini selama sisa hidupnya karena tujuannya tersebut. Tapi semenjak Esther mengatakan dunia sangat menarik, dia akhirnya menyadari, untuk mencapai mage 7 bintang, dia juga perlu melihat dunia luar untuk dipelajari. Oleh karena itu, dia pun akhirnya menyetujui ajakan Esther untuk bergabung dengan partinya supaya dia dapat melihat dunia luar sekaligus menyelamatkan dunia ini dari The Abyss. Pada suatu hari, Lin yang telah bertemu dengan Kies dan Friede, menyadari kalau Kies merupakan seorang pemanah yang tingkat akurasinya akan menurun secara drastis jika tidak mabuk. Sedangkan untuk Friede, dia merupakan seorang perokok aktif yang selalu membuatnya merasa kesal karena Friede sering meniup asap rokok ke wajahnya kemudian tertawa seperti wanita gila. Sifat yang mereka miliki membuat Lin berpikir kalau mereka benar-benar aneh. Namun jika mereka sudah berhadapan dengan monster, sifat milik mereka bertiga akan berubah drastis. Dalam perjalanan mencari The Abyss, monster mengerikan yang mereka temui sudah jelas bukanlah tandingan mereka. Bahkan saat Esther sedang bertarung, dia masih sempat-sempatnya bercanda dengan Lin, dan setelah itu, 5 tahun pun berlalu dalam sekejap mata. Namun karena perjalanan mereka menyelamatkan dunia dari The Abyss mulai mendekati akhir, tubuhnya Lin tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda erosi. Hal itu bisa terjadi karena semua bekas serangan dari para monster yang dia dapatkan selama 5 tahun terakhir telah menyatu dan membentuk racun soul poisoning. Akibatnya,
Hidupnya pun akan berakhir, karena racun tersebut benar-benar mematikan. Ketika ketiga temannya itu sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya, Lin tiba-tiba menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Sambil menunjukkan bagian perutnya, Lin menjelaskan, dia telah mengukir Lord Filter Tini Reversal di jantungnya. Mantra abadi yang jika diaktifkan akan membuat seluruh tubuhnya membeku cukup lama yang bisa menyembuhkan semua penyakitnya serta luka-luka yang dia derita. Pada saat Lin mulai menyadari racun yang ada di dalam tubuhnya mulai bereaksi, dia langsung mengaktifkan mantra tersebut. Di saat tubuhnya akan membeku sepenuhnya, Lin sempat berjanji pada mereka, dia akan segera kembali. Perkataannya membuat Esther yang sedang menangisinya tersenyum. Sambil memegang tangannya Lin, Esther berkata, "Kau sudah berjanji Lin, bahwa kau akan segera kembali. Kalau begitu, ketika kau sudah kembali, kita berempat harus pergi melihat dunia lagi di masa depan." Sesudah mengatakan hal tersebut, Esther kembali mengatakan, dia akan selalu berada di sisi Lin hingga Lin bangun. Pada suatu saat, terlihat seorang pemuda yang baru saja membuka matanya. Saat dia merasakan ada seseorang yang sedang menyentuh pundaknya, dia langsung melirik ke belakang, dan setelah itu, dia tiba-tiba memanggil orang itu dengan sebutan ibu. Kata yang baru saja dia ucapkan membuatnya terkejut, karena sebenarnya, pemuda itu saat ini telah menampung jiwanya Lin. Di saat Lin sedang kebingungan dengan kata yang baru saja dia ucapkan itu, dia akhirnya menyadari bahwa dia berada di sebuah tempat yang dikerumuni oleh begitu banyak orang yang sedang berlalu lalang. Namun, tatapannya tiba-tiba teralihkan pada sesuatu yang membuatnya menjadi begitu terkejut, karena dia melihat patung dirinya, Esther, Kies, dan Friede yang begitu besar berdiri kokoh tepat di hadapannya. Oleh karena itu, dia langsung menanyakan tahun berapa sekarang pada wanita yang baru saja dia panggil ibu itu. Sebelum menjawab pertanyaannya, wanita tersebut sempat menyadari ada sesuatu yang aneh dengan putranya itu. Kemudian, dia dengan santainya mengatakan, "Sekarang tahun 1418 Teresia." Perkataannya membuat Lin kembali terkejut, karena dia akhirnya menyadari, dia telah terlahir kembali di tubuh seseorang yang sedang dia gunakan ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya kebingungan, mengapa dia masih mengingat semua ingatan dari masa lalunya, padahal ingatan tersebut berasal dari 300 tahun yang lalu. Meskipun begitu, ada satu hal lagi yang membuatnya merasa lega. Dengan adanya patung yang ada di depannya ini, dia menyadari, Esther, Kies, dan Friede berhasil menang melawan The Abyss. Menyadari putranya itu memperhatikan patung yang ada di depannya dengan perasaan yang campur aduk, dia menceritakan, mereka dapat melihat tubuh pahlawan Lin yang sudah membeku di Menara Vatikan, dan pahlawan Esther selalu berada di dekatnya sampai dia meninggal. Mendengar hal tersebut, Lin hanya bisa terdiam, karena dia tidak menyangka, Esther benar-benar menepati janjinya. Setelah itu, dia mulai menangis, karena dia teringat, dia pernah berjanji dirinya akan kembali. Namun, dia tidak dapat menepati janjinya itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Lin yang sedang membaca buku sejarah tentang dirinya dan teman-temannya, sementara ibunya selalu memperhatikannya dengan tatapan aneh. Pada saat itu, Lin selalu teringat tentang ingatannya di kehidupannya dulu. Namun karena dunia sudah damai sekarang, dia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Tapi saat ibunya tiba-tiba muncul di sampingnya untuk memberikannya secangkir teh, dia teringat impiannya yang belum terwujud di kehidupannya dulu, yaitu menjadi seorang mage 7 bintang. Di Kekaisaran Manusia, level mage terbagi menjadi 7 bintang, atau bisa juga kita sebut 7 tingkat. Tingkat pertama disebut Common Mage, tingkat kedua Intermediate Mage, tingkat ketiga High Mage, tingkat keempat Elite Mage, tingkat kelima Grand Mage atau Archmage, tingkat keenam Sage, dan tingkat tertinggi, yaitu tingkat 7 disebut Shin Sage. Dalam sejarah Kekaisaran Manusia, hanya 2 orang yang pernah mencapai tingkat keenam yang dikenal sebagai Sage. Sedangkan untuk Lin,
Di kehidupannya dulu dia hanya mampu mencapai tingkat kelima. Meskipun begitu, Lin dapat dibandingkan dengan kedua orang yang pernah mencapai tingkat keenam tersebut. Karena di umur yang baru menginjak 13 tahun, dia telah berada di tingkat kelima. Tapi menurutnya, jika dia tidak menyetujui ajakan Esther untuk bergabung dengan partinya, dia sangat yakin dia bisa mencapai tingkat keenam dalam beberapa tahun lagi. Namun, jika waktu diputar kembali, dia tetap akan menyetujui ajakan Esther bergabung dengan partinya lagi dan lagi. Teringat dia pernah mendengar dari kehidupannya dulu, seseorang yang berada di tingkat terakhir dapat melihat kebenaran dunia. Tekadnya untuk mencapai tingkatan tersebut menjadi semakin kuat, maka dengan begitu, kehidupan keduanya Lin di tubuh seorang pria yang bernama Rain baru saja dimulai. Dua 20 hari kemudian, terlihat Lin yang baru saja terbangun, teringat tentang kehidupannya dulu, di mana pada saat itu Esther menanyakan kepadanya, apa dia memiliki keluarga. Lin dengan santai mengatakan, dia tidak tertarik dengan hal itu, karena dari kecil hingga sekarang, dia belum pernah melihat satupun keluarganya. Mendengar hal tersebut, Friede menganggapnya sangat malang. Perkataannya membuat Lin kesal. Kemudian, Lin mengungkapkan, dia tidak membutuhkan keluarga karena dia tidak tahu memperlakukan mereka seperti apa. Esther kembali mendekatinya, lalu mengatakan, memperlakukan keluarga tidaklah sulit, karena yang diperlukan hanyalah menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Pada saat ini, Lin baru saja bangkit dari tempat tidurnya, karena seorang pelayan tiba-tiba muncul memintanya untuk sarapan pagi. Ternyata, tubuh yang ditempati oleh Lin adalah seorang anak berumur 9 tahun yang bernama Rain, putra tertua dari keluarga Ludwig, salah satu dari kelima keluarga Great Mage di kerajaan ini. Dalam perjalanan menuju ruang makan, Lin sempat tidak menyangka dia yang dulunya merupakan seorang yatim terlahir kembali dalam keluarga bangsawan ini. Oleh karena itu, dia berpikir dirinya harus bekerja lebih keras lagi dari kehidupannya dulu, karena dia tahu, untuk menjadi seorang putra tertua dari keluarga bangsawan bukanlah hal yang mudah. Setibanya di ruang makan, ibunya mendadak memintanya pergi ke ruang kerja ayahnya untuk memberitahukan bahwa sarapan pagi sudah siap. Sesampainya di ruang kerja ayahnya yang bernama Chavin Ludwig itu tiba-tiba mengelus kepalanya. Saat itu, Lin langsung mengatakan, sarapan pagi sudah siap. Mendengar hal tersebut, Ludwig memintanya untuk sarapan lebih dulu, karena dia masih mempunyai pekerjaan yang harus dia selesaikan. Saat Lin menyadari di atas meja yang ada di depannya itu ada selembar kertas sihir, dia mengetahui kalau ayah barunya itu sedang berusaha menyelesaikan rune yang ada di kertas sihir tersebut. Kemudian, Lin mengatakan, dia ingin membantu ayahnya menyelesaikan rune yang ada di atas kertas sihir tersebut. Saat ayahnya sedang mengatakan sesuatu karena dia mengira putranya itu sedang bercanda, Lin tanpa pikir panjang mengambil pena yang ada di atas meja, lalu mulai merubah rune sihir tersebut dalam waktu singkat. Setelah itu, dia langsung menunjukkan kertas tersebut, sambil menjelaskan sesuatu yang cukup sulit untuk dimengerti. Mendengar semua penjelasan Lin, Ludwig mengambil kertas sihir tersebut, dan tiba-tiba saja, dia menjadi terkejut, karena sebenarnya, kertas sihir tersebut merupakan sebuah mantra sihir milik perapal mantra dari 200 tahun yang lalu yang sudah rusak yang sampai saat ini belum ada satupun orang di dunia ini yang belum bisa memperbaikinya. Namun saat ini, mantra tersebut sekarang sudah diperbaiki oleh putranya yang berumur 9 tahun. Hal itu membuatnya terdiam beberapa saat, karena dia teringat, putranya ini hanya memiliki keahlian dalam sihir dasar. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki mantra sihir tersebut dalam waktu singkat saja? Namun saat Lin tiba-tiba menanyakan, apa sekarang ayahnya bisa ikut sarapan, dia tiba-tiba tersenyum, lalu memeluknya dengan sangat tulus. Keluarga barunya Lin merupakan keluarga yang beranggotakan beberapa orang saja, yaitu ayahnya, ibunya, dan adiknya yang bernama Seri. Pada suatu hari, saat Lin sedang membaca buku,
adiknya yang bernama Seri mengintipnya dari balik pintu. Dengan rambut hitam berkilauan bermata merah, dia miliki fisik keluarga Ludwig seperti Rein, tubuh seorang anak yang ditempati oleh Lin. Saat Lin melirik ke arahnya, Seri langsung bersembunyi. Hal itu bisa dipahami pada ingatan Rein, karena Lin dapat mengetahui Rein tidak pernah bersikap baik pada Seri. Walau demikian, itu juga bukan berarti Rein memiliki kepribadian yang dingin, namun dia memang hanya tidak peduli pada soal apapun. Pada saat itu, Lin mencoba mengabaikan adik barunya itu, namun karena dia selalu teringat perkataan Esther sebelumnya, dia mendadak menyuruh Seri untuk masuk ke dalam ruangan itu, sambil mengatakan, dia akan mengajarinya sihir. Sebelum masuk, Rein sempat pergi ke suatu tempat untuk mengambil sesuatu. Setelah dia kembali, dia langsung menunjukkan buku sihir dasar bintang 1. Hal itu membuat Lin cukup terkejut, karena dia tidak menyangka, di umurnya Seri yang masih 6 tahun, dia sudah membaca buku seperti itu. Saat dia kembali teringat tentang suatu kisah yang pernah Esther ceritakan padanya, dia langsung menyuruh Seri untuk duduk di pangkuannya. Di saat yang sama, Lin menanyakan pada Seri, bagian mana yang tidak dapat dia pahami di buku sihir tersebut. Seri tersenyum, lalu dengan santainya berkata, semuanya. Mendengar hal tersebut, Lin sempat terdiam. Namun setelah itu, dia langsung menjelaskan semuanya tentang sihir-sihir dasar yang ada di buku tersebut satu persatu. Para pelayan yang sedang memperhatikan mereka, cukup terkejut dengan hal tersebut, karena ini pertama kalinya mereka melihat momen seperti itu di antara mereka berdua. Beberapa saat kemudian, terlihat Chavin dan istrinya yang sudah sangat terkejut. Karena ini pertama kalinya mereka melihat kedua anak mereka tertidur dalam keadaan seperti itu. Saat Chavin dan istrinya mencoba mendekati kedua anak mereka itu, perhatian Chavin teralihkan pada buku sihir dan gambar rune yang ada di atas mereka. Oleh karena itu, dia beranggapan putra mereka yang dulunya tidak peduli dengan hal apapun telah mengajari adiknya sendiri tentang sihir. Hal itu membuat istrinya berpikir kalau putra mereka sudah tumbuh dewasa. Setelah berbincang beberapa saat, Chavin menceritakan pada istrinya, dia bisa sarapan lebih awal karena Rein telah membantunya menyelesaikan pekerjaannya yang membuatnya kesulitan selama setahun ini. Mendengar hal tersebut, istrinya begitu terkejut, dan menebak, putra mereka pastilah seorang jenius. Oleh sebab itu, Chavin berpikir, sudah saatnya mengajarinya sihir milik keluarga mereka, sihir yang bisa meniru sihir orang lain, atau dengan kata lain, pengguna sihir tersebut dapat mencuri sihir milik orang lain. Sihir yang hanya diizinkan untuk digunakan oleh keluarga Ludwig. Namun, Chavin tidak begitu yakin dia bisa mengajari putranya sihir tersebut. Oleh karena itu, dia berencana meminta bantuan anggota keluarganya yang lain untuk mengajari putranya itu tentang sihir tersebut. Beberapa saat kemudian, di wilayah Sius Tulica, wilayah milik keluarga Ludwig, terlihat Lin berbaring di atas rumput sambil menikmati cuaca yang begitu cerah. Teringat tentang impiannya yang ingin menjadi seorang penyihir 7 bintang, dia segera mempersiapkan selembar kertas untuk menggambar mantra yang bisa memanggil Rudien, sesuatu yang bisa mengukur sihir seseorang yang memanggilnya dan dapat memberitahu apa yang perlu dipelajari. Pada saat itu, Seri tiba-tiba muncul dari belakangnya, lalu menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Kehadiran Seri membuat Lin berkemauan memanggil Rudien untuknya juga. Mendengar hal itu, Seri merasa senang meskipun dirinya tidak tahu maksud dari perkataan kakaknya. Saat sedang menggambar mantra, Lin sempat menjelaskan, mantra sihir yang sedang dia gambar merupakan sihir level tinggi yang mengandung 4 elemen berbeda, yang hanya bisa ditangani oleh penyihir 4 bintang. Walaupun begitu, hanya 10 penyihir di negara ini yang bisa menggambar mantra sihir tersebut. Setelah menggambar mantra sihir itu, tiba-tiba muncul mana yang sangat kuat keluar dari dalam mantra sihir tersebut. Karena tubuh barunya Lin saat ini sangatlah lemah, dia tidak bisa menahan semua mana tersebut, sehingga dia pun menerima luka yang cukup parah. Hal itu membuatnya menyadari, kalau dia menggunakan mantra combat magic untuk memanggil Rudien, dia mungkin sudah mati.
Tiba-tiba, perhatian Seri teralihkan pada sesuatu, yaitu Rudian yang sedang terbang mendekat ke arahnya. Lin mendekatinya, lalu menjelaskan, meskipun Rudian itu terlihat biasa saja, tapi dia mengandung sihir 4 bintang. Walaupun Seri merupakan seorang anak-anak, dia begitu terkejut mendengar perkataan kakaknya itu, karena dia tahu, sihir 4 bintang salah satu sihir level tinggi. Kemudian, Lin segera menyuruhnya untuk belajar sihir di tempat lain menggunakan Rudian tersebut. Setelah itu, dia berpikir dirinya harus menyembuhkan mananya dulu, lalu memanggil Rudian kedua nanti. Setelah beberapa saat, setelah memanggil Rudian kedua, Lin segera mengukur kekuatan fisiknya dan kekuatan sihirnya. Kekuatan sihirnya berada di angka 77, sedangkan fisiknya berada di angka 64. Hal itu membuatnya berpikir, tubuh yang dia tempati ini sangat payah, dan jalannya untuk menjadi seorang mage 7 bintang masih sangatlah panjang. Tapi tiba-tiba saja, Rudian mendeteksi, tubuhnya ini memiliki 2 garis keturunan darah, yaitu Belsadios dan Belcurios. Kedua garis keturunan darah yang dia miliki membuatnya berpikir tubuh yang dia tempati ini tidak sepayah yang dia pikirkan. Karena dia teringat, saat dia sedang berkelana dengan teman-temannya dulu, dia pernah bertemu dengan seorang mage yang ingin menantangnya. Mage tersebut ingin menantang Lin karena dia ingin menunjukkan padanya bahwa dia merupakan mage terbaik di kerajaan ini, dan dia ingin bergabung ke dalam partinya Esther untuk menggantikan Lin. Namun, hanya dengan sekali serangan dari Lin saja langsung membuat mage tersebut kalah telak. Oleh karena itu, Lin menganggap kemampuannya sama sekali tidak spesial dan skillnya biasa-biasa saja. Saat Lin dan teman-temannya akan meninggalkannya, Lin sempat menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika Lin melirik ke arahnya, dia melihat mata mage tersebut tiba-tiba berubah. Pada saat itu, mage tersebut langsung melancarkan serangan padanya. Dengan mata itu, Lin dapat menyadari mage tersebut dapat mengetahui semua sihir yang dia gunakan. Dan hal itu membuat Lin menyadari kalau semua itu merupakan kemampuan garis darah keluarga Ludwig yang bernama Belsadios. Namun saat Lin kembali teringat mage tersebut dapat meniru semua sihirnya, Lin kembali menyadari kalau hal itu merupakan garis keturunan darah keluarga Ludwig yang bernama Belcurios. Meskipun begitu, Lin pada akhirnya berhasil mengalahkan mage tersebut setelah menyerangnya beberapa kali. Beberapa saat kemudian, saat Lin sedang memilih buku yang ingin dia baca, ayahnya tiba-tiba muncul, lalu menanyakan, apa dia tertarik belajar sihir garis keturunan darah milik keluarga mereka. Mendengar perkataannya, Lin cukup terkejut, oleh karena itu, Lin beranggapan bahwa ayahnya ini telah memata-matainya. Namun karena ini merupakan sebuah kesempatan yang bagus untuknya, Lin tanpa pikir panjang langsung mengiyakannya. Ayahnya kemudian mengatakan, yang akan mengajarinya adalah bibinya yang bernama Elin, seorang profesor yang mengajar di akademi sihir terbaik di kerajaan ini yang bernama Akademi Delaiten. Meskipun ayahnya telah menjelaskan Lin pernah bertemu dengan bibinya dulu, Lin tetap tidak dapat mengingatnya. Namun tiba-tiba saja, perhatiannya Lin teralihkan pada seseorang yang baru saja muncul, yaitu bibinya yang sedang mereka bicarakan. Saat bibinya itu mencoba memperhatikannya dari dekat, dia tiba-tiba memegang kepalanya, lalu menanyakan, apa Lin sudah siap?